Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 25 Februari 2025 dengan judul Sarapan Otak. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan di pagi hari ini. Sebelum kami melakukan aktivitas kami rindu untuk belajar dan merenungkan firman Tuhan. Kami butuh kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Mazmur 5 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-tunggu. Mari kita ikuti penjelasannya. Selama bertahun-tahun, para pendidik telah memperhatikan bahwa anak-anak yang makan sarapan yang baik tampil lebih baik di sekolah. Itu sebabnya sarapan disebut makanan otak. Hal tersebut dianggap sama pentingnya dengan belajar memahami 3R. Reading, writing, dan arithmetic. Membaca, menulis, dan berhitung. Sebuah studi tahun 1998 tentang anak-anak dalam kota yang diberi makan sarapan di sekolah menegaskan fakta ini. Anak-anak yang sarapan memperoleh peningkatan yang signifikan dalam kemampuan akademik dan emosional. Ketika anak-anak terus-menerus berperilaku buruk di sekolah, semua orang menderita. Sarapan adalah faktor besar dalam membantu anak-anak ini menyesuaikan diri di ruang kelas. Bagi yang lain, sarapan menjaga mereka tidak tertidur di meja kerja. Baik orang tua maupun guru mencatat perbedaannya, dan nilai di kelas mengkonfirmasi pengamatan orang dewasa. Anak-anak yang sering sarapan itu mendapat nilai matematika yang rata-rata nilainya lebih tinggi dari nilai siswa yang jarang sarapan. Penurunan yang signifikan juga terjadi dalam ketidakhadiran dan keterlambatan. Apakah hanya anak-anak saja yang memerlukan sarapan makanan untuk otak? Studi pada orang dewasa telah menunjukkan bahwa sarapan memberikan kontribusi terhadap kesehatan yang lebih baik, waktu reaksi yang lebih cepat, dan hasil kerja maksimal. Berapapun usianya, sarapan tetap adalah makanan otak yang dibutuhkan untuk memulai hari. Tetapi saya tidak lapar untuk sarapan, keluh anak-anak dan orang dewasa. Itu karena mereka mencoba makan ketika tubuhnya belum benar-benar terjaga. Jika mereka makan malam dengan makanan yang ringan setidaknya 4 jam sebelum tidur tanpa makan tengah malam, lalu tidur lebih awal, agar mereka bisa bangun lebih awal dan berjalan cepat di udara segar, dan kemudian mereka mandi dengan air dingin dan menikmati menggosok handuk yang baik, saya ragu apakah mereka akan mengeluh tentang tidak lapar. Namun apakah hanya itu makanan yang dibutuhkan otak Anda di pagi hari? Tidak. Pagi hari sebelum otak Anda dipenuhi dengan makanan, sampah hari itu adalah waktu terbaik untuk mengisi otak Anda dengan makanan rohani. Pemikiranmu akan lebih tajam dan kemampuan menghafal Anda lebih tajam. Pagi hari adalah saat untuk memperbarui pikiran Anda dengan janji-janji dan prinsip-prinsip yang ditemukan dalam firman Tuhan.
untuk otak yang sehat, berdoa seperti Raja Daud. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Sudahkah Anda menikmati sarapan otak rohani dan fisik Anda hari ini? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat, kekuatan, sukacita rohani bagi pertumbuhan iman kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan, kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan mereka hikmat pengetahuan sorga, kekuatan kesehatan, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Tidak lupa juga kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka, Tuhan berkati mereka. Mereka sangat butuh kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka setiap hari. Para tim medis, Tuhan berkati dokter umum, dokter spesialis, perawat bidan, para apoteker, dan semua yang memberikan waktu dan tenaga mereka melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu kepada setiap para pasien yang datang membutuhkan pertolongan pelayanan mereka. Engkau berikan mereka sukacita sorga, roh dedikasi yang tinggi, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga dengan bantuan dan jamahan Tuhan, semua para pasien dapat memperoleh kesembuhan. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri, Tuhan urapi mereka agar mereka dapat mendidik setiap siswa maupun mahasiswa untuk memiliki nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami juga yang ada di dalam penjara. Tuhan hiburkan mereka, Tuhan berkati mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan juga mereka sukacita senantiasa. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan juga berikan iman yang teguh kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.